Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kelompok kami yang berjudul Cara Mengurangi Jumlah Sampah Plastik di Lingkungan Universitas Pertamina menggunakan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Sebelum kami mempresentasikan penelitian kami, ada baiknya kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Gilang Arya Pratama, sebagai moderator, dan Saya Raffi Ilmi Musyafa. yang pertama, ada pengertian yang dijelaskan oleh Raffi Hilmi Musyaba. Baik, pengertian daripada limbah sampah plastik. Limbah sampah plastik adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan plastik. Plastik adalah bahan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari kita, tetapi juga dapat merusak lingkungan jika tidak dikelola dengan benar. Limbah sampah plastik dapat mengacaukan ekosistem laut, mengganggu satwa liar, dan mengurangi keindahan alam. Plastik juga dapat mengambil waktu ratusan tahun untuk terurai, yang berarti bahwa limbah sampah plastik dapat terakumulasi di lingkungan selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, penting untuk mengelola limbah sampah plastik dengan benar agar tidak merusak lingkungan. Ya, selanjutnya ada jenis-jenis plastik. Yang pertama PIT, yaitu polyethylene terephthalate, yaitu merupakan jenis plastik yang biasanya digunakan sebagai bahan botol plastik untuk air minum kemasan dan tidak memiliki warna atau transparan. Simbol ini banyak ditemukan pada plastik untuk kemasan makanan dan minuman seperti botol minuman, botol minyak, dan botol saus. Yang kedua ada PVC, yaitu polyvinyl chloride, yaitu jenis plastik yang paling sulit didaur ulang dibandingkan bahan lainnya. Bentuknya fleksibel ataupun kaku dan biasanya digunakan untuk pipa plastik, kemasan bungkus makanan, mainan anak, dan lantai vinyl. Yang ketiga, XDPE, yaitu High Density Polyethylene, yaitu botol plastik satu ini juga biasa digunakan untuk minuman dan cenderung dikemas dengan warna putih susu. Jenis plastik dengan simbol ini biasanya digunakan untuk galon air minum, botol susu, botol sabun, dan sampo. Yang terakhir, LDPE, Low Density Polyethylene, yaitu plastik LDPE ini secara umum memiliki standar food grade yang baik untuk berbagai makanan dan minuman. Biasanya terdapat pada kantong plastik atau kresek, kantong plastik sampah, tas belanja, hingga bungkus makanan. Selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis pengolahan limbah sampah plastik. Terdapat 3 jenis pengolahan limbah sampah plastik, yaitu daur ulang atau recycling, pemakaian kembali atau reuse, dan pengurangan atau reduce. Yang pertama, daur ulang atau recycling. Pengolahan limbah plastik dengan cara daur ulang merupakan cara pengolahan limbah yang paling umum, di mana dilakukan dengan mengumpulkan limbah plastik, lalu dicuci dan dikeringkan, lalu limbah plastik akan dihancurkan jadi bahan baku yang disebut dengan flake atau cacahan plastik, di mana flake nanti dicampur dengan zat larut dan diolah menjadi bahan baku baru yang akan digunakan kembali untuk memproduksi produk baru. Proses recycle ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, itu adalah, maaf sebentar. Ya, maaf atas gangguan. Yang pertama, tahap sorting atau pengelompokan. Limbah sampah plastik dikelompokkan berdasarkan jenisnya seperti plastik PET, ADPE, dan lain-lain. Yang kedua, tahap cleaning atau pembersihan. Limbah sampah plastik dibersihkan dari kontaminan yang ada di dalamnya seperti sisa makanan, minyak, dan lain-lain. Yang ketiga, tahap shredding atau pemotongan. Limbah sampah plastik dipotong-potong menjadi kepingan-kepingan kecil sebelum diolah lebih lanjut. Lalu tahap melting atau pencairan, limbah sampah plastik dicairkan dengan menggunakan suhu tinggi sehingga menjadi cairan plastik yang dapat diolah kembali menjadi bahan baku. Yang kelima, tahap remanufacturing atau pembuatan kembali. Cairan plastik yang telah dihasilkan diolah kembali menjadi bahan baku yang dapat digunakan kembali, seperti menjadi botol atau bahan baku untuk produk lainnya. Lalu yang kedua adalah jenis pengolahan, yaitu reuse atau pemakaian kembali.
di mana cara ini adalah mengolah limbah sampah plastik dengan memanfaatkannya kembali tanpa melalui proses pengolahan. Contoh daripada pemanfaatan ini adalah dengan cara menggunakan kembali botol plastik yang sudah tidak terpakai. Lalu yang ketiga adalah cara pengolahan limbah, yaitu reduce atau pengurangan, di mana cara ini mengurangi penggunaan barang-barang yang terbuat dari plastik. Dengan cara ini diharapkan dapat mengurangi jumlah limbah sampah plastik yang dihasilkan. Dan terdapat beberapa cara lain yang dapat dilakukan untuk mengolah limbah sampah plastik selain 3 cara pengolahan di atas. Ada 2, yaitu pembakaran atau incineration, di mana pembakaran dilakukan dengan mengubah limbah sampah plastik menjadi abu dengan cara membakarnya. Dan yang lainnya adalah fermentasi, di mana pengolahan limbah sampah plastik dengan cara fermentasi dilakukan dengan mengolah limbah plastik menjadi gas metana dan CO2 atau karbon dioksida dengan bantuan mikroba. Oke, lanjut. Ya, selanjutnya ada hasil pengolahan limbah sampah plastik. Yang pertama ada pot tanaman besar. Salah satu hal yang bisa dimanfaatkan dari sampah plastik adalah pot tanaman besar yang mana dimanfaatkan dengan sisa galon bekas yang tidak digunakan. Banyak juga tumbuhan yang bisa digunakan sebagai media tanam. Tumbuhan sendiri bisa tumbuh dengan baik di tanaman pot besar berbahan plastik karena mampu menjaga lingkungan secara awet sekali mengingat sulit terurai. Yang kedua ada celengan. Terus yang ketiga ada tempat pensil atau pulpen. Bagian dari botol plastik yang tidak terpakai bisa dimanfaatkan untuk kreasi lain, yaitu tempat pensil atau pulpen. Kebutuhan satu ini bisa menjadi motivasi bagi anak agar belajar. Apalagi dengan mengkreasikan tempat pensil atau pulpen dengan dekorasi yang menarik agar anak selalu memiliki momen spesial saat belajar. Yang yang keempat ada lampu hias. Barang satu ini bisa menjadi seni terapan yang menguntungkan, apalagi dengan menggunakan berbagai kreativitas sang pembuat botol plastik yang besar atau sedikit lebar bisa digunakan sebagai hiasan lainnya. Yang terakhir ada tas belanja. Sampah plastik yang tidak terpakai juga bisa digunakan untuk membuat anyaman sebagai tas belanja. Tidak heran kekuatan sampah plastik yang awet bisa memiliki umur yang panjang karena bahan ini juga sulit terurai. Dan tambahan lagi, selain hasil pengolahan di atas, yaitu ada dompet kecil. Bahan-bahan dari plastik yang awet dan sangat sulit terurai juga bisa dikreasikan untuk membuat dompet. Ukuran dompet kecil sendiri bisa digunakan ketika berpergian ke tempat yang kurang jauh. Oke, baik. Selanjutnya adalah alasan mengolah limbah sampah plastik menggunakan 3R. Yang pertama, menjaga lingkungan. Mengolah sampah plastik dengan cara 3R dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang terbuang ke lingkungan, seperti ke sungai atau laut. Ini dapat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah plastik. Lalu selanjutnya mencegah penumpukan sampah. Menggunakan 3R dapat membantu mencegah penumpukan sampah di taman sampah yang dapat menyebabkan masalah kebersihan dan kesehatan. Lalu yang ketiga, mengurangi biaya. Mengolah sampah plastik dengan cara 3R dapat membantu mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk pembuangan sampah, seperti biaya transportasi dan pengolahan sampah di taman sampah. Lalu yang terakhir, yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca, di mana mengolah sampah plastik dengan cara 3R dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, karena proses pengolahan sampah plastik secara umum memiliki tingkat emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan proses produksi bahan baku plastik baru. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya ada cara meningkatkan kesadaran mahasiswa untuk mengurangi sampah plastik. Yang pertama, buat kebijakan yang jelas tentang penggunaan sampah plastik di kampus. Misalnya, mendorong penggunaan botol minum yang dapat diisi ulang untuk menghindari penggunaan tas plastik. Terus yang kedua, sediakan fasilitas untuk mengisi ulang air mineral di beberapa tempat strategis di kampus. Ini akan membuat lebih mudah bagi mahasiswa untuk mengurangi penggunaan botol plastik. Yang ketiga, sosialisasikan manfaat mengurangi penggunaan sampah plastik kepada mahasiswa, terutama tentang dampak negatifnya terhadap lingkungan. Yang keempat, ajak mahasiswa untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik.
seperti pembersihan sampah di sekitar kampus atau mengadakan workshop tentang cara mengurangi penggunaan sampah plastik. Yang terakhir, buat kompetisi yang menyenangkan bagi mahasiswa yang berhasil mengurangi penggunaan sampah plastik. Cara ini merupakan adalah cara yang menarik, misalnya dengan memberikan hadiah bagi mahasiswa yang berhasil mengurangi penggunaan sampah plastik terbanyak setiap bulannya. Oke, baik. Sekarang yang berikutnya adalah bahaya dari sampah plastik. Yang pertama, memicu perubahan iklim. Dari proses produksi, konsumsi, hingga pembuangannya menghasilkan emisi karbon yang tinggi, sehingga berkontribusi terhadap perubahan iklim karena kondisi bumi semakin memanas. Sumber material kantong plastik yang terbuat dari minyak bumi yang merupakan sumber daya alam tak terbarukan mengakibatkan pencemaran lingkungan di negara-negara berkembang karena limbah pabriknya dibuang ke sungai dan pembakaran gas metana mengakibatkan emisi karbon ke udara. Lalu yang kedua, mencemari lingkungan. Kantong plastik merupakan barang sekali pakai dengan kegiatan pasca konsumsi yang tidak bertanggung jawab. Kantong plastik yang dibuat sembarangan bisa menyebabkan satu, tersumbatnya selokan dan badan air, dua, termakan oleh hewan, dan tiga, rusaknya ekosistem di sungai dan laut. Lalu selanjutnya, berbahaya bagi manusia. Untuk menanggulangi sampah plastik, beberapa pihak mencoba untuk membakarnya, tapi proses pembakaran yang kurang sempurna dan tidak mengurai partikel-partikel plastik dengan sempurna akan menjadi dioksin di udara. Bila manusia menghirup dioksin ini, maka manusia akan rentan terhadap berbagai penyakit, yang diantaranya seperti kanker, gangguan sistem saraf, hepatitis, pembengkakan hati, dan gejala depresi. Lalu yang terakhir, terurai sangat lama. Kantong plastik atau dan jenis plastik lainnya sulit terurai di tanah karena rantai karbon yang panjang, sehingga sulit diurai oleh mikroorganisme. Kantong plastik akan terurai ratusan hingga ribuan tahun kemudian, di mana kantong plastik yang diklaim ramah lingkungan pun akan terurai lama dan tetap akan menjadi sampah. Terlebih lagi, karena sifat yang cepat terurai menjadi mikroplastik akan lebih mudah untuk mencemari lingkungan. Oke, selanjutnya. Ya, yang terakhir adalah manfaat pengolahan limbah sampah plastik. Yang pertama, menurunkan jumlah sampah plastik yang terbuang di lingkungan, sehingga dapat mengurangi masalah pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem yang disebabkan oleh sampah plastik. Yang kedua, menghasilkan bahan baku plastik baru yang dapat digunakan kembali dalam industri, sehingga dapat mengurangi kebutuhan akan produksi plastik baru dan mengurangi beban terhadap sumber daya alam. Yang terakhir, meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Karena pengolahan limbah sampah plastik dapat menggunakan energi yang lebih rendah dibandingkan dengan produksi plastik baru dan dari bahan mentah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.